Kinan berangsur pulih dari keterkejutannya setelah mendengar suara Zhang Taiyi yang menggelengkan kepalanya padanya dan berkata dengan nada lembut, "Saya memang maju melalui lapisan keempat dan kelima dari Pavilion Martial Serendipity Pavilion, tetapi dua lapisan ini berbeda, tidak ada hadiah sama sekali. Yang bisa saya katakan kepada kalian adalah Pavilion Martial Serendipity akan lenyap selamanya mulai hari ini dan seterusnya." Pada saat itu, orang banyak mulai kehilangan pikiran dan bergumam. Pavilion Martial Serendipity telah menghilang, itu benar-benar menghilang. Sejak saya mengambil jalur kultivasi, saya telah melihatnya 5 kali berturut-turut setiap 2 tahun. Itu akan selalu muncul di sini, tetapi apakah ini akan menjadi penampilan terakhirnya? Siapa yang bisa mengira bahwa Pavilion Martial Serendipity akan selamanya lenyap? Wanita di dalam tandu itu ternyata tenang ketika dia berkata, "Pavilion Martial Serendipity telah ada di sini selama beberapa dekade terakhir. Sekarang sudah hilang. Sepertinya alasannya adalah bahwa saudara Kinan telah mendapatkan rahasia-rahasianya. Maka tidak perlu bagi Martial Serendipity Pavilion untuk muncul lagi. Saya cukup tertarik dengan rahasia yang tersembunyi di dalam Martial Serendipity Pavilion. Jika Anda bersedia menceritakan rahasia itu kepada saya akan sangat menghargai Anda dan menyelesaikan masalah yang Anda miliki." "Kamu ingin tahu rahasianya?" Ekspresi Kinan secara mengejutkan tenang ketika dia berkata, "Saya ingin memberitahukan rahasia itu kepada Anda, tetapi kenyataannya adalah Anda aliansi perdagangan atau siapapun di sini tidak memiliki hak untuk mengetahui rahasia itu." Kata-kata itu mengejutkan orang banyak dengan dampak yang besar. Bahkan wanita berbaju putih itu tercengang. Kinan menatap kerumunan saat dia mengingat adegan yang dia saksikan di dalam Martial Serendipity Pavilion. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Itu adalah kebalikan dari prediksi yang dibuat oleh wanita berseragam putih dan kerumunan itu. Kinan tidak menemukan percobaan apapun setelah memasuki lapisan keempat Pavilion Martial Serendipity. Sebagai gantinya, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Kepalanya ditutupi rambut hitam dan yang berbicara dengan cara yang aneh. Pria itu melirik Kinan dan mengatakan satu kalimat. "Ada rahasia yang mengerikan di lapisan kelima Pavilion Serendipity. Anda dapat memilih untuk memeriksanya, tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa itu akan membawa bencana besar bagi Anda. Bahkan jika Anda memilih untuk tidak melihatnya, saya akan memberi Anda hadiah yang luar biasa sebagai imbalan." "Bencana hebat, hadiah yang luar biasa?" Kinan sedikit mengerutkan kening sebelum berkata dengan suara tenang, "Jika itu masalahnya, saya harus maju ke lapisan kelima. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada yang memasuki lapisan kelima Pavilion Serendipity Martial sejak kemunculannya. Sekarang dia diberi kesempatan untuk melakukannya, dia pasti akan memilih untuk bergerak maju." Pria tua itu meliriknya dengan penuh pertimbangan sebelum dia berkata, "Seperti yang Anda inginkan, silahkan masuk ke lapisan kelima." Sebuah flash langsung membawa Kinan ke lapisan kelima. Setelah memasuki lapisan kelima, hanya ada gubuk kecil, dan di depan gubuk duduk seorang pria muda. Kinan tidak bisa melihat fitur wajah pemuda itu, tapi dia bisa mengingat suaranya, lembut, menarik. Pria muda itu melirik Kinan saat dia menyesap teh dari cangkir di tangannya. Dia kemudian meletakkannya dan berkata, "Batu potensi di lapisan pertama itu tidak palsu, ini nyata." Kerumunan cepat mengumpulkan pikiran mereka dan menatap Kinan dengan sedikit permusuhan. Sebaliknya, penatua Fang Lin dari sekte Flying Sword dan para tetua sekte api dan sekte King Nu mempelototi Kinan dengan niat membunuh. Pada saat itu, ketiga tetua bergerak cepat dan mulai mengelilingi orang-orang dari sekte Lingzong di tengah dari 3 arah yang berbeda. Niat membunuh samar-samar bisa dirasakan di puncak gunung musim gugur. Ekspresi Zhang Taiyi langsung berubah dingin. "Apa artinya ini? Apakah Anda 3 sekte berencana untuk menyakiti Kinan? Di sini, aku bilang jika kamu berani menyakitinya, murka 2 ahli ranah martial Ancestor pasti akan menimpamu. Meskipun itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkan seluruh sekte Anda. Sebagai sesepuh belaka, Anda semua pasti akan ditinggalkan oleh sekte Anda dan kematian akan menjadi satu-satunya akhir Anda." Pada saat yang sama, wanita berjubah putih di dalam tanduk berbicara dengan nada lembut. "Adalah masuk akal untuk berbagi rahasia Martial Serendipity Pavilion dengan semua orang di sini. Meskipun kami aliansi perdagangan tidak mau menantang sekte Linzong. Jika saudara Kinan bersikeras untuk tidak memberitahu kami rahasia, maka saya khawatir aliansi perdagangan juga harus ikut campur. Sekarang karena aliansi perdagangan terlibat, bahkan jika mereka harus menghadapi kemarahan 2 ahli ranah martial Ancestor, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup."
Fang Lin menyatukan tinjunya dan tertawa. Terima kasih kepada aliansi perdagangan. Saya setuju bahwa rahasia Pavilion Serendipity Martial harus dibagikan kepada semua orang. Kinan mengambil pikirannya dan melirik ketua. Kinan mengambil pikirannya dan melirik ketiga tetua. Sebelum senyuman muncul di wajahnya, dia melirik ke arah tandu dari aliansi perdagangan. Nona, apakah Anda benar-benar ingin menyusahkan saya atas nama aliansi perdagangan? Meskipun Anda memiliki ahli ranah martial Ancestor duduk di dalam tandu, itu akan berakhir lelucon jika hanya itu yang Anda punya. Kerumunan tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Ada ahli ranah martial Ancestor duduk di dalam tandu? Yang paling penting, bagaimana Kinan tahu ada ahli ranah martial Ancestor di tandu? Wanita berbaju putih itu dengan cepat menenangkan dirinya dan berbicara dengan ringan. Saya tidak berharap saudara Kinan diberi informasi begitu. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang Anda sekarang. Karena Anda tahu apa kartu trap kami. Saya sekarang tertarik untuk melihat kartu trap Anda. Wajah Zhang Taiyi berubah sangat membosankan pada saat itu. Dia tidak berpikir bahwa aliansi perdagangan akan membawa ahli ranah martial Ancestor bersama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar tidak punya pilihan selain berbagi rahasia martial Serendipity Pavilion? Ketika suasana adegan semakin meningkat, sebuah suara yang tidak menyenangkan terdengar. Hei, aliansi perdagangan, apa yang Anda maksud dengan ini? Sekarang Kinan telah keluar dari Martial Serendipity Pavilion. Bukankah kalian seharusnya membayar saya sekarang? Semua orang secara naluriah melirik ke arah sumber suara dan menyadari yang berbicara adalah Putri Miao Miao. Wanita berbaju putih dari aliansi perdagangan tidak berharap Putri Miao Miao tiba-tiba menyebutkan ini. Namun dia masih berbicara dengan nada tenang. Putri, aliansi perdagangan pasti akan membayar Anda setelah menyelesaikan masalah dengan Kinan. Saya harap Anda mengerti. Di luar dugaan semua orang, Putri Miao Miao memutar matanya dan berkata, dengan nada yang tidak menyenangkan, tidak mungkin, serahkan pilnya sekarang. Selain itu, kalian tidak hanya mencoba untuk menunda pembayaran, Anda juga berencana untuk menyakiti pelayan saya. Apakah Anda menghormati Putri? Bang, menyusul ini, sebuah ledakan besar terdengar dari langit. Ketika sesosok orang terbang dari tandu ke udara memancarkan tekanan yang menakutkan ke seluruh tempat. Sosok itu memiliki ahli ranah martial Ancestor dari aliansi perdagangan. Ekspresi kerumunan berubah ketika wajah mereka mulai memerah dan napas mereka meningkat. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Bahkan, darah menetes dari bibir mereka ketika kaki mereka mulai bergetar. Di bawah penindasan ahli ranah martial Ancestor, bahkan seorang kultivator ranah martial akan merasa seperti semut. Beraninya kau melepaskan aura di depan sang putri. Saya menganggap Anda bosan hidup. Wajah Putri Miao Miao berubah marah saat dia menginjak kakinya di tanah. Aura mengerikan ditembakkan dari tubuhnya ke udara. Pada saat itu semua orang tercengang. Tekanan yang dipancarkan dari Putri Miao Miao seperti binatang buas kuno yang lebih kuat dan lebih besar dari ahli ranah martial Ancestor dari aliansi perdagangan. Semua orang bisa dengan mudah mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Wanita berbaju putih itu terpesona dan mulai berbicara dengan nada serius. Saya tidak berharap Anda menjadi penatua terhormat sekte Lingzong. Putri Miao Miao dan juga Master Kinan, maafkan saya karena tidak sopan. Wanita tua yang awalnya melayang di udara mengenakan ekspresi serius, sekarang membungkuk kepada Putri Miao Miao. Dia jelas bisa merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuh mungil Putri Miao Miao yang setidaknya 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Ini adalah pilmu. Wanita berkemeja putih itu menjentikan tas penyimpanan ke arah Putri Miao Miao dan berkata dengan nada yang menyenangkan. Karena kau di sini sepertinya tidak ada kesempatan untuk mendapatkan rahasia Pavilion Martial Serendipity. Namun saya meminta saudara Kinan untuk mengungkapkan rahasia kepada aliansi perdagangan. Dan saya bersumpah rahasia itu tidak akan menyebar ke sekte-sekte lainnya. Putri Miao Miao memegang tas penyimpanan di tangannya. Mengenakan ekspresi bersemangat. Wajahnya dipenuhi dengan perona pipi yang menarik ketika matanya yang berair menunjukkan sedikit antisipasi. Apakah Anda benar-benar jika Kinan memberitahu Anda rahasianya akan ada lebih banyak pil untuk Putri? Iya nih, wanita berbaju putih itu segera menjawab setelah mendeteksi pelonggaran nada Putri Miao Miao. Jika memang rahasia dari zaman kuno, aliansi perdagangan akan memberi Anda imbalan dengan manfaat besar, dengan jaminan memuaskan kebutuhan Anda. Kinan ketakutan dan segera berkata kepada Putri Miao Miao dengan nada rendah, jangan lakukan itu, rahasia ini seharusnya tidak diberitahukan kepada siapapun. Kesal, Putri Miao Miao memutar matanya dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Sang putri sedang berbisnis di sini. Apa yang memberimu hak yang hanya seorang pelayan, hak untuk ikut campur tangan? Ekspresi Kinan langsung berubah tidak menyenangkan.
Dia tidak berharap Putri Miao Miao menjadi sangat tidak dapat diandalkan pada saat-saat penting, meskipun sedikit kepercayaan yang dia dapatkan darinya baru-baru ini. Namun, nada suara Putri Miao Miao tiba-tiba berubah ketika dia berkata sambil menyipitkan matanya. Meskipun memang benar bahwa sang putri menyukai pil, tetapi pelayan saya di sini meskipun terkadang nakal, cukup setia kepada saya. Sang putri tidak akan menyakiti hatinya. Selain itu, pelayan saya telah memberi saya cukup banyak pil, jadi masuk akal bagi saya untuk melindunginya. Adapun rahasia Pavilion Serendipity Martial, Anda, aliansi perdagangan harus berhenti mengejar mereka. Mari kita akhiri saja untuk saat ini. Dia bahkan melambaikan tangannya setelah menyelesaikan kalimatnya, berpura-pura bersikap dewasa. Wanita ditanduk tetap diam untuk sementara waktu sebelum dia dengan tenang berkata, "Jika putri bersikeras, aku tidak akan menuntut lebih jauh karena itu mulai hari ini dan seterusnya, Kinan tidak akan diizinkan untuk memasuki pelelangan yang diadakan oleh aliansi perdagangan. Jika dia melakukannya, aliansi perdagangan akan memburunya. Tentu saja jika saudara Kinan berubah pikiran, Anda dipersilahkan untuk menukar rahasia Pavilion Serendipity Martial dengan aliansi perdagangan. Jika rahasia itu sepadan, aliansi perdagangan akan memenuhi keinginan Anda." Setelah mengatakan ini, wanita berjubah putih itu memerintahkan, "Angkat tanduk, kita akan kembali." 8 prajurit berlapis perak mengucapkan teriakan dan mengangkat tanduk sebelum dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Awalnya, aliansi perdagangan ingin berteman dengan Kinan dengan memberinya lencana suci emas, tetapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Mereka tidak bisa membantu, tetapi memberi Kinan tatapan menyedihkan. Merupakan kerugian besar bagi siapa saja yang dilarang memasuki pelelangan dari aliansi perdagangan. Tatapan Kinan jatuh pada kelompok 3 Fang, dan dengan tenang berkata, "Menilai dari penampilan Anda, sepertinya sekte Anda berencana untuk bertarung di sini." "Ya, itu masuk akal karena saya telah mendapatkan rahasia penting dari Martial Serendipity Pavilion. Sekte Anda akan lebih dari senang untuk mempelajarinya juga kan?" Tidak sama sekali. Tolong jangan salah paham. Fang Lin dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa putus asa ketika mereka memaksakan senyum di wajah mereka dan mundur. Kinan menarik pandangannya dan melirik Huang Long, Suyu, Mojisan, dan Dahu sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku punya terlalu banyak buah kekuatan. Di sini satu untuk Anda masing-masing. Lebih baik daripada tidak sama sekali jika Anda menukarnya dengan bahan lain. Adapun Huang Long, karena Anda telah melewati 2 putaran, Anda tidak akan membutuhkannya lagi." Suyu, Mojisan, dan Dahu tertegun melihat buah kekuatan yang diberikan Kinan kepada mereka. Tidak ada keraguan tentang nilai buah kekuatan. Setelah melihat mereka bertiga berdiri diam, Kinan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Apa satu buah kekuatan tidak cukup untuk kalian?" Suyu dan yang lainnya segera menggelengkan kepala sebelum tersenyum. Mereka kemudian mengambil suatu buah kekuatan masing-masing tanpa ragu-ragu. "Terima kasih." Suyu, Mojisan, dan Dahu berbicara pada saat yang sama dengan wajah dipenuhi dengan ketulusan. Sekte Linzong ternyata menjadi pemenang terbesar kali ini. Zhang Tai sangat gembira dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia bahkan memberi Kinan dan sisanya beberapa ratus Martial Emperor Field sebagai hadiah mereka untuk Trial of Martial Serendipity Pavilion. Sekarang mari kita kembali ke sekte. Zhang Tai memimpin kru. Dan dalam perjalanan kembali, sesuatu memang terjadi ketika Kinan mengetahui bahwa Putri Miao Miao telah memperoleh total 30 juta Martial Emperor. Ia tercengang di tempat sebelumnya, bersikeras bahwa 80 tangkai bunga kristal sekarang miliknya. Namun Putri Miao Miao yang pelit seperti biasanya, melepaskan aura ranah Martial Ancestor dengan sepasang mata menyipit dan merampas semua 80 batang bunga kristal dari Kinan tanpa meninggalkan satu tangkai pun untuknya. Karena masih ada 8 hari untuk sekte Linzong, saya harus menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Kinan berkata pada dirinya sendiri ketika pikirannya membawanya kembali ke lapisan kelima Pavilion Martial Serendipity Pavilion, di mana dia berbicara untuk pemuda misterius itu. 20 tetes cairan spiritual atavistik yang ia terima dari Putri Miao Miao tetap tidak tersentuh, belum lagi 7 buah kekuatan yang diperolehnya dari Martial Serendipity Pavilion, bersama dengan batu ranah arkane yang ia dapatkan di putaran ketiga ujian. Meskipun tidak mungkin untuk melepaskan Martial Spirit dan menyerap ki langit dan bumi saat aku berjalan, aku masih bisa berkultivasi dengan mengkonsumsi bahan-bahannya. Kinan merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan 20 tetes cairan spiritual atavistik dan mengkonsumsinya. Kinan merasa seluruh tubuhnya diliputi api, menyebabkan suhunya naik dengan cepat dan kulitnya memerah. Atavistiki atas kemauanku dan esensinya membentuk menjadi satu. Kinan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengusahakan atavistiki di tubuhnya sambil berjalan menunjukkan efisiensinya dalam multitasking. Pemandangan itu mengejutkan Zhang Taiyi dan para jenius lainnya. Menarik, Kinan telah menguasai esensi multitasking. Tidak heran dia bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Zhang Taiyi memuji.
Huanglong dan yang lainnya mengenakan ekspresi tegas di wajah mereka. Tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa bagi Qinan, dia juga rajin berkultivasi. Bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu mereka sebagai perbandingan. Putri Miao Miao di sisi lain melengkungkan bibirnya dan berkata, tidak ada yang layak disebutkan di sana, sang putri tidak menyukainya. Sementara Qinan tenggelam dalam kultivasinya, ia telah mengalami masalah. Ketebalan atavistiki di tubuhnya telah mencapai ranah Xiantian lapisan pertama. Menurut prediksinya, Qi setidaknya akan mencapai ranah Xiantian lapisan ketiga setelah mengkonsumsi 20 tetes atavistik spiritual Qi. Namun meskipun jumlah Qi yang diberikan oleh 20 tetes atavistik spiritual, tubuhnya tidak bisa lagi menyerap Qi. Apa yang sedang terjadi? Qinan secara naluriah mengerutkan alisnya. Budidaya atavistik kultivator harus meningkat dengan cepat tanpa hambatan di antara lapisan. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan masalah lapisan ranah, tetapi basis kultivasi saya sendiri telah meningkat terlalu cepat. Bahkan jika saya seorang atavistik kultivator, tidak mungkin bagi saya untuk mencapai ranah Xiantian lapisan pertama dalam waktu setengah bulan. Akibatnya Qi di dalam tubuh saya tidak stabil. Qinan merenung sejenak dan mengingat kembali ajaran Old Sun sebelum sampai kepada kesimpulan. Atavistik kultivator berfokus pada penyerapan atavistiki yang dapat diserap kapan saja dan meningkatkan ranah seseorang tanpa hambatan, menghasilkan kecepatan kultivasi yang cepat. Namun atavistiki masih dianggap sebagai jenis Qi, suatu kekuatan. Jika itu tidak cukup kental, jika pondasi seseorang tidak cukup stabil, maka tidak perlu dikatakan bahwa basis budidaya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Sama seperti pembangunan istana, jika pondasinya tidak cukup kuat, seluruh bangunan akan runtuh. Setelah mengetahui kebenaran, Qinan menenangkan hatinya dan mengendalikan Qi atavistik di tubuhnya untuk berkumpul di dantiannya dan bergabung dengan Qi-nya dengan cepat, mengkompresnya dengan seksama. Atavistik Qi yang terkandung oleh 20 tetes atavistik spiritual, semua dikumpulkan dan dikompresi oleh Qinan. Waktu berlalu dengan cepat, Qinan akhirnya membuka matanya setelah 3 hari dan aura kuat dipancarkan dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut olehnya. Zhang Taiyi melirik Qinan sebelum sedikit keheranan ditunjukkan di matanya. Apakah Anda memiliki terobosan dalam kultivasi Anda? Bukan itu. Ini bukan terobosan. Qi Anda tampaknya sangat padat dan kental dibandingkan sebelumnya. Rasanya seperti kultivator ranah Xiantian lapisan pertama berdiri di depan saya. Qinan tersenyum mengangguk. Meskipun kekuatannya masih di tahap ranah Xiantian lapisan pertama, Qinan bisa merasakan bahwa kekuatannya lebih kental dan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Anda telah mempelajari rahasia Qi atavistik. Zhang Taiyi tersenyum dan berkata, budidaya atavistik berfokus pada menyerap Qi atavistik. Terlepas dari kecepatan kultivasinya yang cepat, Qi seseorang harus padat dan padat. Jika seseorang bersikeras pada kecepatannya, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi di dalam dirinya sendiri, membentuk penghalang terhadap peningkatan lebih lanjut. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kami akan mencapai sekte Lingzong dalam 5 hari, saran Zhang Taiyi. 5 hari hilang dalam sekejap mata sebagai Qinan dan sisanya akhirnya kembali ke sekte Lingzong. Hanya dalam waktu singkat seluruh sekte Lingzong terkejut. Sementara itu, Qinan yang telah mengejutkan 4 sekte teratas sekarang berdiri di pagoda di samping perpustakaan keterampilan dan orang di depannya tidak lain adalah Old Sun. Old Sun mengumpulkan pikirannya dan menatap Qinan. Sepertinya aku telah meremehkan bakatmu sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan lebih memperhatikanmu. Qinan tertawa dan menyetukan tinjunya. Itu semua mungkin dengan bantuan Anda. Hehe, dasar brengsek. Saya bahkan tidak banyak membantu, tetapi Anda berhasil memberi saya banyak kejutan. Qinan hendak berbicara ketika beberapa aura kuat bisa dirasakan mendekati pagoda dari langit. Orang-orang yang datang adalah pemimpin perpustakaan keterampilan, pemimpin Hall of Fame, pemimpin Hall Disiplin, dan pemimpin gudang harta karun. Begitu keempat pemimpin aula tiba, mereka langsung menyapa Old Sun. Pemimpin aula disiplin berkata sambil memperlihatkan giginya. Saya memang menyebutkan bahwa Anda bukan orang biasa, tetapi saya masih kagum dengan prestasi Anda dalam waktu yang singkat. Old Sun melirik pemimpin ruang disiplin, sebelum dia tersenyum dan berkata, pasti ada sesuatu yang penting karena kalian berempat ada di sini. Tidak perlu takut atau membuang waktu berputar-putar, langsung saja ke intinya. Alasan kami berada di sini adalah karena Anda telah mengunjungi setiap lapisan Pavilion Martial Serendipity. Anda satu-satunya yang melakukannya, sehingga sekte telah memutuskan untuk memberi Anda hadiah. Pemimpin sekte secara pribadi menuntut agar dia ingin Anda mengungkapkan rahasia yang Anda ambil dari Martial Serendipity. Tentu saja, kontribusi besar Anda kepada sekte tidak akan sia-sia. Pada saat itu, keempat pemimpin aula memiliki mata tertuju pada Qinan. Tanpa ragu-ragu, Qinan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Pemimpin 4 Hall, tolong beritahu pemimpin sekte bahwa saya memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia.
Bukan karena saya tidak mau melakukannya, tetapi karena rahasia para Pavilion Serendipity Martial relevan bagi saya pada skala pribadi. Selain itu, jujur dengan kalian semua. Rahasia yang saya peroleh dari Martial Serendipity Pavilion bukan tentang zaman kuno. Sekte tidak akan mendapatkan manfaat dari mereka sama sekali. Kinan, pemimpin perpustakaan keterampilan berniat untuk berbicara lebih lanjut. Namun, Olsan di sini mengakhiri diskusinya. Tolong beritahu pemimpin sekte bahwa Kinan adalah seorang jenius yang langka dan juga murid saya. Tolong ingatkan dia untuk tidak mengganggu Kinan lebih lanjut dan terutama untuk tidak mengecewakan para murid. Olsan memberhentikan pidatonya saat wajahnya menjadi dingin. Aura samar dikeluarkan dengan perasaan angkuh. Setelah 4 pemimpin balai meninggalkan tempat itu, Olsan menarik auranya dan menyela pikiran Kinan. Ketika dia bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong apa rahasianya? Apakah saya diizinkan untuk tahu? Kinan berkata dengan wajah lurus, Olsan, aku minta maaf. Rahasia sebenarnya terkait dengan niat pribadiku. Baik, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Olsan tersenyum melambaikan tangannya. Dia tidak menganggap kata-kata Kinan dengan serius, tetapi membiarkannya sebagai alasan. Cukup, kembalilah berkultivasi. Kamu harus bekerja lebih keras sekarang, karena Anda adalah murid Batinia. Olsan diam sejenak sebelum dia berkata dengan nada lembut. Kakak senior mengawasi Anda dalam gelap. Saya harap Anda tidak akan mengecewakannya. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke kediamannya. Bai Heng sudah lama menunggu kedatangan Kinan, yang segera naik setelah melihatnya dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Kinan, dengan naiknya peringkat Anda sekarang ditempatkan di domain dalam. Anda sekarang berada di peringkat 327 di antara murid-murid domain dalam. Meskipun Anda seharusnya tinggal di kediaman 327 karena penampilanmu yang luar biasa, penatua pertama dari para murid dalam telah secara khusus mengelokasikan tempat tinggal ketiga untukmu. Bai Heng, terima kasih atas bantuanmu. Buah kekuatan ini dapat meningkatkan budidaya Anda setelah dikonsumsi. Itu milikmu sekarang. Kinan tersenyum mengangguk sebelum mengeluarkan buah kekuatan dan menyerahkannya ke Bai Heng. Ini terima kasih Tuan Muda. Terima kasih banyak. Bai Heng memegang buah kekuatan di tangannya karena kegembiraan bisa terlihat di wajahnya. Martial spiritnya hanya berada di peringkat 6 kelas uang. Dengan tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk naik level ke lapisan berikutnya. Karena buah kekuatan sangat berharga baginya. Kinan melambaikan tangannya dan berkata, ada sesuatu yang saya butuhkan dari Anda. Ada 5 buah kekuatan di sini. Bawa mereka ke Treasure Vault dan tukarkan dengan pil Martial Emperor. Saat ini tidak ada pil tunggal pada Kinan. Meninggalkannya dalam kemiskinan ekstrim. Bai Heng menggunakan kepalanya seperti cewek mematuk biji-bijian dan menerima 5 buah kekuatan dari Kinan dengan cepat dan meninggalkan tempat kejadian. Adapun Kinan, dia berbalik dan menuju ke domain dalam. Para murid luar diklasifikasikan ke dalam domain luar dan domain dalam. Para murid domain luar tinggal di outer domain peak, sementara para murid domain dalam tinggal di inner domain peak. Puncak domain dalam berada dari puncak domain luar. Puncaknya sangat besar, yang terasa seperti pedang raksasa yang menembus ke tanah. Di inner domain peak, Ki lebih berlimpah membentuk lapisan kabut pucat yang terasa dekat dengan pemadatan. Itu 2 kali jumlah Ki yang ada di outer domain peak. Seperti yang diharapkan dari inner domain peak, saya kira kehadiran Ki bahkan lebih kuat di tempat tinggal ketiga saya, bahkan lebih cocok untuk kultivasi. Banyak murid inner domain peak menjerit penuh semangat setelah melihat Kinan. Jeritan itu segera menarik murid-murid lainnya dari inner domain peak, yang semuanya keluar dari pengasingan untuk melihatnya. Mengesankan, sangat mengesankan. Saudara senior Kinan ada seorang penggarap atavistik dan auranya secara mengejutkan telah mencapai Rana Siantian lapisan pertama. Kultivator Rana Siantian lapisan pertama yang mampu menghadapi kultivator Rana Siantian lapisan ketiga begitu menakutkan. Sebelumnya dia selalu menjadi orang yang diejek, dipandang rendah, tapi sekarang orang-orang banyak yang bersikap hormat padanya. Ini adalah kenyataan. Ketika Anda telah mencapai prestasi luar biasa, Anda kemudian akan dihormati oleh massa. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi. Dengan kerja keras saya dalam berkultivasi mengalahkan lawan yang lebih kuat, melewati cobaan yang sulit dan mencapai hasil yang luar biasa. Masuk akal untuk dibanggakan, seru Kinan dalam hatinya. Namun ketenaran dan kemuliaan hanyalah ilusi. Tetapi kultivasi adalah fokus utama, dapat diterima untuk menikmati perasaan dibuai sesekali, tetapi saya tidak boleh kehilangan fokus saya. Di bawah tatapan heran para murid di inner domain peak, Kinan melanjutkan ke kediaman ketiga dan memasuki tempat itu. Tidak ada perbedaan besar antara tata letak kediaman ketiga domain dalam dan kediaman kelima dari domain luar. Satu-satunya perbedaan yang jelas adalah bahwa seluruh tempat tinggal dikemas dalam aura yang melarang kuat,
melarang orang-orang dari luar mengintip ke dalam. Selain itu, Ki di kediaman itu sangat berlimpah, samar-samar menyerupai siluet naga. Hadiran Ki yang kuat di sini, yang hampir setara dengan 5 kali lipat jumlah di luar. Tingkat budidaya akan berlipat ganda di sini. Namun pada saat itu sebuah tikungan tiba-tiba di udara bisa terdengar. Kelihatan bisa terlihat terbang ke arahnya yang ternyata menjadi panah. Kinan segera membuka matanya saat dia bangkit dari tanah dan menangkap panah dengan tangannya. Sepucuk surat terlihat di ujung panah. Siapa yang akan menulis surat untukku? Kinan sedikit terkejut saat ia mengambil surat itu dan membukanya. Setelah membaca isinya, dia secara naluriah mengerutkan kening. Hanya ada satu kalimat yang tertulis dari surat itu, Li Hong. Apa yang diinginkan senior Li Hong dari saya? Wajah Kinan dipenuhi dengan tatapan bingung. Melalui ceramah sebelumnya, saya dapat memperluas pandangan saya dan menenangkan hati bela diri saya setelah mengarahkan mata saya pada mimpi yang ingin saya kejar. Semuanya berkat dia. Sekarang, setelah dia secara pribadi mengundang saya harus mengunjungi dia. Setelah Kinan memutuskan, dia keluar dari kediaman dan melanjutkan ke kediaman ke-43. Kediaman ke-43 terletak di tempat tersembunyi, sulit ditemukan. Perbedaan antara itu dan tempat tinggal lainnya adalah bahwa pintu masuk utama dari 43 tempat tinggal tampaknya lebih sulit. Seolah-olah itu terbuat dari beberapa bahan yang unik. Li Hong berdiri di tengah-tengah kediaman, mengenakan pakaian hitam pas, menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna dan rasa ketegasan. Saudari Li Hong, Kinan naik dan menyatukan tinjunya. Terima kasih atas ceramah Anda dari sebelumnya, itu sangat membantu saya. Sama-sama, Li Hong melambaikan tangannya seperti biasa. Perilakunya sangat mudah. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah karena permintaan dari seseorang untuk memperkenalkan Anda kepadanya. Siapa itu? Kinan sedikit terkejut. Pada saat itu, sesosok datang perlahan-lahan ke arah mereka dari kubu kecil di dalam kediaman. Kinan melirik pria muda itu dan secara naluriah mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit dengan sekilas. Matanya langsung dipenuhi dengan keheranan. Basis kultivasi dari Rana Xiantian lapisan ke-10. Hanya selangkah lagi dari mencapai Rana Martial Emperor. Tidak hanya itu, ia memiliki Martial Soul level Huang tingkat 10 dan telah menguasai tahap kesuksesan kecil di Rana Arkane. Yang paling penting, lencana naga emas yang berkeliaran di pinggangnya adalah senjata Haotian. Dan aku bisa merasakan kekuatan besar yang terbungkus dalam lencana. Jadi kamu adalah Kinan. Pria muda itu terhenti dan mengangkat kepalanya menatap Kinan dengan penampilan puas. Sebelum pemuda itu bisa berbicara, Ling Hong menyela. Kinan, ini adalah saudara senior Ouyang Jun. Dia adalah jenius teratas dari domain batin. Dia adalah orang yang ingin melihatmu. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah memberimu kesempatan untuk bergabung dengan aliansi Jun. Ouyang Jun memegang tangannya di belakangnya dan berkata dengan nada bangga, ini adalah kesempatan besar untukmu. Aliansi Jun, Kinan kaget. Li Hong tampaknya menebak keraguan Kinan yang mengatakan, Kinan, Aliansi Jun adalah organisasi yang didirikan oleh senior Ouyang Jun secara pribadi dengan fokus merekrut para jenius sekte Lingzong. Hanya para jenius sejati yang diizinkan bergabung dengan Aliansi Jun. Saya sendiri adalah anggota dari Aliansi Jun. Ouyang Jun berbicara dengan nada angkuh sambil melambaikan tangannya. Setelah Anda bergabung dengan Aliansi Jun, tidak ada yang tidak bisa Anda selesaikan dalam sekte Lingzong. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda membunuh seseorang di sekte. Untuk terus terang, Anda akan berada di bawah perlindungan saya, Ouyang Jun. Sebagai tambahan, di antara 10 jenius teratas domain dalam, 8 dari mereka telah bergabung dengan Aliansi Jun saya. Adapun kewajibannya, Anda harus mematuhi perintah saya dan melayani saya setelah bergabung dengan Aliansi Jun. Itu saja. Maafkan saya. Kinan mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata sambil tersenyum. Saudara senior Ouyang Jun, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan Aliansi Jun karena saya sudah terbiasa dengan kebebasan yang saya miliki sekarang. Saya izin undur diri, ucap Kinan. Ekspresi Ouyang Jun langsung berubah tidak menyenangkan ketika dia berkata, Kinan, jangan berpikir kamu diizinkan untuk begitu mencemooh hanya dengan latar belakang dan bakatmu. Biarkan saya memberitahu Anda, diundang secara pribadi olehku, Ouyang Jun, untuk bergabung dengan Aliansi Jun adalah kesenangan dan rahmat yang diberikan kepada Anda. Tetapi Anda berani memilih untuk menolak tawaran saya? Jika Anda berani pergi sekarang, itu akan diperlakukan sebagai tidak hormat kepada saya. Jika Anda berani menyinggung perasaan saya, terlepas dari dukungan dari Olsan dan ahli Rana Martial Ancestor, hidup dan mati Anda hanyalah masalah kata-kata saya. Jika aku menuntutmu mati, maka kamu pasti akan mati. Wajah Ouyang Jun menjadi sangat kusam seperti ular berbisa yang siap menyerang. Apakah begitu? Aku akan menunggu. Kinan meninggalkan kediaman tanpa menoleh. Mendengar ancaman Ouyang Jun kepada Kinan, Ling Hong pun berkata,
Kau tidak boleh berbicara seperti itu kepada Kinan. Tidak peduli itu tentang bakat atau latar belakang. Tidak ada banyak perbedaan di antara kalian berdua, ucap Li Hong dengan kesal kepada Ouyang Jun. Li Hong, kau bahkan tidak berhak berbicara seperti itu kepada aku. Jika ini bukan untuk saudaraku, mungkin aku sudah membunuhmu hari ini, bentak Ouyang Jun. Li Hong menjawab, jika ini bukan untuk saudaramu, bahkan jika kau adalah putra dari ketua sekte, aku tidak akan sudi membantumu. Ouyang Jun tertawa, aku tidak ingin membuang waktu berbicara omong kosong denganmu. Cari Lan Feng dan katakan padanya untuk berurusan dengan Kinan. Katakan padanya untuk tidak khawatir akan hal-hal lain. Li Hong kemudian pergi meninggalkan Ouyang Jun. Ouyang Jun di sini bergumam, aku akan melihat berapa banyak keberanian yang kau miliki sehingga kau berani menentangku. Setelah meninggalkan kediaman ke-43, Kinan kembali ke kediamannya, duduk dengan menyilangkan kakinya dan baru saja akan berkultivasi. Apa yang terjadi saat itu tidak cukup penting untuk mempengaruhi jadwalnya. Di mata Kinan, ancaman Ouyang Jun tidak sepenting kultivasinya. Sebelum Kinan bisa mulai berkultivasi, seorang tamu tiba di kediaman ketiganya yang ternyata adalah Gong Yang. Kinan, kamu cukup rahasia. Berapa banyak kartu trap yang kamu miliki? Sekarang bahkan lebih sulit untuk memahami Anda dengan jelas. Gong Yang memasuki kediaman sambil tersenyum. Senyum muncul di wajah Kinan saat dia berkata dengan nada serius. Kakak Yang, bukannya aku berusaha menyembunyikan kebenaran darimu. Tidak ada perbedaan antara pemberitahumu atau tidak. Kita tetap bersaudara. Haha, aku suka kata-katamu. Gong Yang tertawa. Sebelum dia segera meluruskan wajahnya, Kinan menyadari perubahan itu dan bertanya, saudara Yang, ada apa? Ini masalah besar, kali ini pasti kamu sudah siap untuk itu. Gong Yang melirik Kinan dan perlahan berkata, beberapa saat yang lalu kamu memiliki bentrokan dengan Ouyang Jun kan? Apakah Anda tahu siapa dia? Saudara Yang, kamu tahu emosiku dengan baik. Saya hanya menghormati mereka yang menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saya tidak terlalu peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki Ouyang Jun. Gong Yang menghela napas dan berkata dengan senyum masam, aku tahu emosimu, tetapi segala sesuatunya lebih rumit daripada yang kau pikirkan, karena melibatkan beberapa aspek lain. Pertama-tama, Ouyang Jun adalah putra dari sekte pemimpin sekte Lingzong saat ini. Mata Kinan berkilau, tidak heran dia begitu sombong, itu karena dia adalah putra pemimpin sekte. Gong Yang ragu-ragu sebentar sebelum dia melanjutkan. Ada pertunangan antara Ouyang Jun dan Xiao Qingsu. Apa? Mereka bertunangan satu sama lain? Wajah Kinan dipenuhi dengan keheranan. Gong Yang terus berbicara. Saya pernah mendengar dari seorang penatua sekte bahwa orang tua Xiao Qingsu adalah penatua dari sekte Lingzong, tetapi meninggal dalam insiden yang tidak menguntungkan. Pemimpin sekte memutuskan untuk mengadopsi Xiao Qingsu sebagai putrinya untuk membalas kebaikan orang tuanya terhadap sekte Lingzong. Ketika Xiao Qingsu dan Ouyang Jun semakin tua, pemimpin sekte kemudian menyarankan mereka untuk melakukan pertunangan dan pernikahan akan berlangsung setelah Ouyang Jun mencapai ranah Martial Emperor. Setelah mengatakan ini, mata Gong Yang memancarkan aura pembunuh dan berkata, aku yakin kamu masih ingat bahwa sebelum kalian menuju ke Martial Serendipity Pavilion, Mawking tiba-tiba menyerangmu. Itu karena perintah Ouyang Jun. Ouyang Jun ini, tidak ada yang luar biasa antara aku dan Qingsu. Dia merawat saya dengan baik karena dia mengagumi bakat saya, tetapi dia sangat iri sehingga dia menyuruh Mawking untuk menyerang saya. Mata Kinan berkedip dengan aura dingin. Gong Yang sedikit terkejut setelah mendengar ini, karena matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kinan, mengapa kamu terganggu dengan ini? Bukankah kamu seharusnya lebih peduli dengan situasi Xiao Qingsu? Kinan tidak berharap Gong Yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tertegun sesaat, sebelum dia berkata dengan senyum masam. Saya pikir ada kesalahpahaman. Saya tidak punya perasaan khusus terhadap Qingsu. Saya hanya berterima kasih kepadanya karena dia telah membantu saya dalam berbagai kesempatan. Gong Yang merasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghela napas dan melambaikan tangannya. Karena kamu telah membuat keputusan, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Tapi jangan terlalu memikirkannya. Tidak perlu mundur jika ada yang berani untuk tidak menghormati kita. Bahkan jika seluruh dunia akan terbalik. Selain itu, dari apa yang saya pelajari, alasan mengapa Ouyang Jun menargetkan Anda bukan hanya karena Xiao Qingsu. Rupanya dalam sekte Lingzong, pemimpin sekte dan tetua besar tidak memiliki hubungan damai satu sama lain. Jika dia tidak bisa merekrut Anda, dia pasti akan mencoba untuk menekan Anda. Gong Yang menjelaskan. Begitu, tidak heran Ouyang Jun langsung mengancam akan membunuhku. Begitu aku menolak tawarannya. Kinan langsung mengerti alasan di baliknya. Ya, jangan buang waktu lagi. Anda harus melanjutkan kultivasi Anda dan mencoba untuk mencapai ranah Martial Emperor sesegera mungkin. Gong Yang menarik aura dan menepuk punggung Kinan sebelum ia menendang kakinya di tanah dan meninggalkan kediamannya. Kekuatan Ouyang Jun saat ini hanya selangkah lagi dari mencapai ranah Martial Emperor. Sepertinya aku harus dengan cepat meningkatkan kekuatanku.
Kinan menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan tekad. Dia kemudian duduk bersila dan mengeluarkan buah kekuatan yang tersisa dari tas penyimpanannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari terbit pada hari keempat, tiba-tiba batu Rana Arkane muncul di depan Kinan, yang kemudian meledak menjadi awan debu. Mata panjang tertutup. Kinan akhirnya dibuka dengan cara lambat. Dalam periode 3 hari dan 3 malam, aku akhirnya menguasai tahap kesuksesan yang lebih besar dari Rana Arkane. Senyum muncul di wajah Kinan yang berdiri dan menginjak kakinya di tanah. Ia pun kemudian mengeluarkan 7 dosa besar dan mencoba menebas sebongkah batu dengan meningkatkan Rana Arkanenya. Dengan kekuatan saya saat ini, saya yakin saya bahkan bisa menantang kultivator Rana Xiantian lapisan ketiga. Mata Kinan berkilau. Sekarang dengan Martial Soul level Huang tingkat 10, stake sukses grid dari Rana Arkane bersama dengan dukungan dari Mystical Weapon, Seven Deadly Signs adalah mungkin baginya untuk mengalahkan lawan 2 peringkat yang lebih tinggi darinya. Belum lagi kartu terap terakhirnya yang merupakan Heavenly Accumulating Strike. Namun pada saat itu, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari pintu masuk kediaman ketiga, seperti ledakan. Kinan, aku Leng Feng, keluar segera dan hadapilah aku. Teriakan itu begitu tiba-tiba sehingga Kinan sedikit terkejut olehnya. Leng Feng ada di sini, sepertinya Leng Feng ada di sini hari ini untuk 7 dosa mematikan. Berdiri di depan kediaman ketiga adalah seorang pria muda dengan pakaian hitam. Pria muda berpakaian hitam itu membawa pedang panjang di belakangnya sambil mengenakan ekspresi dingin, seperti es yang tetap tak dapat dilukiskan dalam 10.000 tahun. Dia adalah Leng Feng. Setelah melihat Kinan, Leng Feng melirik 7 dosa mematikan di punggung Kinan. Saat dia menghentikan napasnya dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh, dia kemudian berbicara dengan suara dingin. Kinan, saya tahu prestasi Anda dan identitas Anda. Meskipun begitu, jika Anda memberi saya 7 dosa yang mematikan, saya akan menyelamatkan Anda dan hidup Anda. Kinan hampir meledak tertawa setelah mendengar ini. Kau pikir begitu? Anda, Leng Feng, berada di peringkat 10 besar di antara murid-murid domain batin, dengan basis kultivasi dari Rana Xiantian lapisan 7, dan dengan Martial Soul level Huang tingkat 10. Sepertinya Anda juga telah menguasai tahap kesuksesan kecil di Rana Arkane juga. Dalam hal kekuatan itu pasti tugas yang mudah bagimu untuk membunuhku. Kinan melepaskan mata roh pertempuran surgawi, mengambil semua atributnya dan melanjutkan dengan nada tenang. Tapi apakah itu penting? Saya tidak pernah takut diancam. Leng Feng pun seketika mengeluarkan auranya dan berkata, bagus, ternyata kau punya nyali juga. Teriakan itu berfungsi sebagai ledakan yang mengejutkan banyak murid di Inner Domain Vic yang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Bukankah itu Leng Feng? Kenapa dia mencari Kinan? Setiap kali orang ini mencari seseorang, itu artinya hukuman mati baginya. Mungkinkah dia akan membunuh Kinan? Apa-apaan? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bahwa dia berani membunuh Kinan? Sekelompok besar murid domain dalam berkumpul di sekitar mereka dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Leng Feng terus melepaskan kinya tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan suara ledakan yang memenuhi seluruh puncak domain dalam. Kinan, aku diberitahu bahwa kamu tidak pernah mundur setelah ditantang. Jika itu masalahnya, saya akan menantang Anda untuk berduel di Hall of Life and Death. Jika Anda kalah, 7 dosa mematikan milikku. Jika saya kalah, semua pil dan harta saya akan menjadi milik Anda. Mata Kinan dipenuhi dengan aura sedingin es saat dia menjawab. Leng Feng, kamu menantang saya untuk berduel dengan kultivasi Rana Xiantian lapisan 7 Anda? Lelucon yang menggelikan. Hasil duel sudah jelas bahwa aku akhirnya akan kalah dan mati. Para murid di sekitarnya mengangguk setuju dan tenggelam dalam diskusi mereka. Ya, Leng Feng ini pasti pria yang menarik menantang seseorang untuk berduel di Hall of Life and Death ketika dia memiliki kultivasi yang lebih kuat. Apakah Leng Feng berpikir Kinan bodoh? Hanya orang idiot yang akan menerima tantangan ini. Betapa anehnya hari ini menyaksikan Leng Feng ini menantang Kinan untuk berduel di Hall of Life and Death hanya demi senjata mistik. Apakah Leng Feng ini tidak takut menghadapi murka penatua hebat dan penatua terhormat? Hahaha, aku mendengar bahwa saudara Junior Kinan tidak pernah takut pada apapun dengan perilakunya yang terlalu kuat, yang mengalahkan Tuan Muda Sekte Api dan para jenius Sekte King dan juga Sekte Flying Sword, memberinya segelar jenius top luar domain. Jika apa yang saya dengar adalah kebenaran, Junior Kinan, mengapa Anda tidak berani menerima tantangan Leng Feng? Jika aku jadi kamu, aku akan mengalahkannya untuk membuatnya bertobat seumur hidupnya. Setiap kata terasa seperti tabrakan petir. Para murid dari Inner Domain Peak dan para tetua yang bersembunyi secara rahasia tercengang dan melirik ke arah pemilik suara itu. Dengan pandangan sekilas, semua orang benar-benar terkejut. Orang itu ternyata adalah Ouyang Jun. Kinan menjawab dengan nada kasar tanpa menunjukkan belas kasihan. Ouyang Jun, mengapa masalah antara Leng Feng dan saya mengganggu Anda?
Ekspresi Ouyang Jun sangat berubah. Dia tidak berharap Kinan menegurnya di depan orang banyak dan mengejeknya. Ya, baik, baik, baik. Ouyang Jun menahan amarahnya saat wajahnya menjadi merah karena marah. Kinan, kamu mengecewakan. Aku awalnya mengira kamu adalah orang yang sombong yang tidak akan diintimidasi setelah ditantang. Sepertinya saya telah melebih-lebihkan kemampuan Anda. Permisi. Leng Peng melihat Kinan dengan dingin dan berkata, jika Anda tidak berani menerima tantangan saya, maka tidak perlu lagi saya menghabiskan waktu di sini. Namun pada saat itu, Kinan berbicara tiba-tiba disertai oleh aura yang kuat. Tunggu! Leng Feng dan Ouyang Jun terhenti. Kerumunan hanya bisa melihat Kinan maju selangkah demi selangkah saat dia melirik Leng Feng dan mengejutkan kerumunan dengan kata-katanya. Karena kamu telah menantangku untuk berduel di Hall of Life and Death, mengapa aku, Kinan, harus mundur dari itu? Saya akan menerima tantangan Anda untuk duel hidup dan mati. Orang yang kalah akan memberikan semua miliknya kepada pemenang. Duel akan berlangsung dalam waktu 2 bulan. Jika Anda setuju, saya akan berperang dengan Anda di Hall of Life and Death. Jika Anda tidak menerima persyaratan, duel ini akan dianggap tidak valid. Kerumunan sangat terkejut setelah mendengar ini. Apakah Kinan keluar dari pemikirannya? Kinan hanya memiliki kekuatan setara dengan Rana Xiantian lapisan kedua. Tetapi kekuatan Leng Feng setara dengan Rana Xiantian lapisan ketujuh. Itu total 6 lapisan dalam perbedaan. Mengapa Kinan menerima tantangan seperti itu setelah mengetahui peluangnya? Kinan tidak menyadari masalah ini saat dia menatap Leng Feng dan dengan dingin bertanya, apa yang salah? Tidak berani menerima? Jika begitu berhentilah bicara omong kosong di sini dengan sikap mencemoohmu dan menyingkirlah kau. Kamu? Leng Feng segera mengumpulkan pikirannya dan menjadi marah ketika dia tertawa. Haha, seperti yang diharapkan dari Anda menjadi tidak takut setiap saat. Jika itu masalahnya, kita akan bertemu di Hall of Life and Death setelah 2 bulan. Sementara itu, di kediaman ketiga, ada orang lain yang hadir selain Kinan. Orang ini tidak lain adalah Gong Yang. Gong Yang tidak bisa membantu tetapi berkata setelah melihat Kinan. Bukankah aku baru saja memberitahumu tentang identitas Ouyang Jun? Bagaimana kamu melibatkan dirimu dalam kekacauan dengan dia saat ini? Yang paling penting, kamu berani menerima tantangan dari Leng Feng. Apakah Anda telah bosan hidup? Kali ini Gong Yang benar-benar marah. Kinan tersenyum dan berkata, Saudara Yang, tenang. Ouyang Jun sudah melampaui batasan saya. Apakah Anda mengharapkan saya untuk mundur? Selain itu, ini hanya pertempuran dengan Leng Feng. Itu tidak akan sesulit seperti apa yang Anda pikirkan. Peluang menang apa yang kamu miliki? Ekspresi Gong Yang berubah lebih kusam dan dia berkata, Kinan, aku memang memberitahumu untuk tidak begitu kejam. Dia memiliki martial soul level Huang kelas 10. Begitu juga dengan Anda. Dengan 2 martial spirit dengan peringkat yang sama, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan dari itu. Selain itu, ia memiliki kekuatan Rana Xiantian lapisan ke-7. Bahkan, jika Anda seorang penggarap atapistik, tentunya Anda tidak akan dapat meningkatkan budidaya Anda sebanyak 6 lapis dalam waktu 2 bulan, kan? Belum lagi saat Anda meningkatkan kekuatan Anda, Leng Feng juga meningkat. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti fakta sesederhana itu? Selain itu, dunia martial itu kejam untuk memulai. Dalam waktu 2 bulan, jika saya dikalahkan, maka ia akan menggunakan tengkorak saya sebagai batu loncatan dan menerima ketenaran dan kemuliaan yang ia cari. Jika saya akhirnya menang, saya akan menggunakan tengkoraknya sebagai batu loncatan dan maju menuju peringkat pertama dari para murid luar. Saya akan maju ke depan untuk menjadi yang terbaik selangkah demi selangkah. Karena ini adalah cara yang kuinginkan, ucap Kinan dengan semangat yang membara. Setelah waktu yang lama, Gong Yang menghela napas panjang. Meskipun dia tidak menyetujui kata-kata Kinan, dia bisa merasakan sebuah kebanggaan yang Kinan miliki. Kebanggaan yang tidak akan membiarkannya masuk tanpa izin. Jika kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya punya satu permintaan, jangan Anda kalah dalam pertandingan setelah 2 bulan. Kinan menghela napas dan dengan tenang berkata, alasan saya mengambil inisiatif untuk menerima duel adalah karena Leng Feng belaka tidak cukup untuk mengalahkan saya. Kalimat itu adalah simbol kesombongannya yang sebenarnya, kebanggaan yang muncul dari jiwanya. Singkat cerita, setelah percakapannya dengan Gong Yang, Kinan berada di kediamannya setelah Bai Heng memberikan pil hasil penukaran dari buah kekuatan. Setelah Bai Heng pergi, Kinan duduk dengan kaki bersilang dan mengeluarkan 50 botol giok martial emperor. Level pertama roh pertempuran surgawi mengambil 100 pil tubuh tempering ketika naik level dari kelas 7 ke kelas 8. Butuh 500 pil tempering tubuh, kelas 8 hingga 9, mengambil beberapa ratus pil Xiantian, kelas 10, mengambil alih beberapa ribu pil Xiantian, meskipun naik level ke peringkat martial spirit Xuan, meningkatkan peringkatnya 4000 pil kaisar martial ini sudah cukup. Satu-satunya masalah adalah bahwa kebangkitan sebelumnya mata pertempuran roh surgawi mengambil 10.000 pil martial emperor.
Mudah-mudahan ini tidak akan memakan banyak pil lagi kali ini. Kinan menarik napas dalam-dalam dan menuangkan toples pil Martial Emperor ke dalam mulutnya satu persatu. Roh pertempuran surgawi bergidik hebat ketika kekuatan menyerapan meledak memakan ki dalam pil Martial Emperor. Saat itu rasanya seperti Kinan telah berubah menjadi boneka yang terus mengkonsumsi pil. 1000, 2000, 3000. Setelah mengkonsumsi 3800 pil, tindakan Kinan terhenti saat keringat dingin mengucur di dahinya dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Ini karena roh pertempuran surgawi tidak menunjukkan perubahan setelah 3800 pil Martial Emperor dikonsumsi. 200 pil Martial Emperor terakhir, tolong naik level. Kinan mengepalkan giginya, merasa sangat gugup di hatinya. Dia tidak pernah segugup ini, bahkan ketika dia menantang Leng Feng atau menghadapi Ouyang Jun. Jika roh pertempuran surgawi tidak naik level setelah memakan 200 pil Martial Emperor, ia harus menemukan beberapa cara untuk mendapatkan lebih banyak pil. Kinan menutup matanya dan menuangkan 200 Martial Emperor ke dalam mulutnya sekaligus. Beberapa saat kemudian, roh pertempuran surgawi masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam lautan. Tidak ada tanda-tanda naik level. Kekecewaan bisa dilihat di mata Kinan yang tersenyum masam. Sekarang dia benar-benar bangkrut. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil Martial Emperor. Hanya dengan pil Martial Emperor yang cukup, spirit pertempuran surgawinya dapat naik level menjadi Martial Spirit peringkat Huang. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat, sehingga dia bisa menghadapi peluang melawan Leng Feng. Sementara itu suara yang tidak matang dapat terdengar. Seperti yang diharapkan dari hamba saya, memiliki nyali untuk menantang seseorang. Kultivasi Rana Xiantian lapisan ke-7, ketika Anda hanya berada di Rana Xiantian lapisan kedua. Tidak buruk, cukup berani. Sepertinya sang putri mungkin perlu merekrut pelayan lain dalam waktu 2 bulan. Kata-kata itu diucapkan dengan nada sombong. Orang ini ternyata adalah Putri Miao Miao yang sulit dipahami. Setelah melihat Putri Miao Miao, Kinan langsung mengabaikan kultivasinya. Ketika matanya berkilau seolah-olah dia telah menemukan harapan dan berkata, "Putri, apakah Anda bersedia memberi saya pil?" Setelah mendengar ini, wajah Putri Miao Miao ambruk. Ketika dia berkata sambil memelintir bibirnya, "Sang putri sangat miskin. Sekarang, sebagai pelayan, Anda bahkan tidak menyerahkan pil yang Anda terima. Anda harus bersyukur bahwa saya tidak menyusahkan Anda karena itu." Wajah Kinan langsung tenggelam. Dia tidak mengira Putri Miao Miao begitu pelit, yang tidak mau meminjamkannya pil pada saat genting seperti ini. "Sangat miskin? Apakah kamu bercanda?" Putri Miao Miao tidak terganggu oleh kemarahan Kinan yang berkata dengan mata menyipit, "Meskipun putri miskin, sangat-sangat miskin, saya punya saran sangat baik. Dengan itu, Anda harus bisa mendapatkan 80.000 atau 100.000 pil Martial Emperor dengan mudah. Bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik rencanaku, cukup sederhana. Pinjam saja pil dari setiap penatua murid luar atau dalam dan pemimpin aula. Mengapa? Karena Anda adalah pelayan saya dan murid dari lelaki tua itu. Mereka pasti akan meminjamkan pil kepada Anda. Bahkan, jika mereka tidak mau, selama mereka diintimidasi oleh latar belakang Anda." "Apa itu? Apakah itu rencana yang layak?" ucap Kinan. Putri Miao Miao meliriknya dan berkata, "Ini tentu saja ide yang bagus. Saya meminta Anda untuk meminjam dari mereka, bukan untuk merampok mereka. Anda dapat membayarnya kembali nanti. Saya berhasil menerima banyak pil dari pemimpin, ruang disiplin, dan penatua lainnya dengan rencana yang sama." Putri Miao Miao berkata dengan nada yang benar, "Aku akan mempertimbangkannya." Kinan menarik napas dalam-dalam sebelum menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam pikiran yang mendalam. Di sebuah ruangan kecil di dalam ruangan disiplin, Xiaoleng dan Chuyun duduk berhadapan satu sama lain. Martial Spirit mengambang di belakang mereka, menyerap ki saat mereka membenamkan diri di dalam budidaya. Karena Kinan telah melewati semua 5 lapisan pavilion Martial Serendipity, mereka berdua merasakan tekanan besar dan langsung memutuskan untuk pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Namun sesosok kecil tiba-tiba muncul pada saat itu. Siapa itu? Xiaoleng dan Chuyun terkejut ketika mereka membuka mata mereka dan melirik sosok itu, sebelum wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi kosong. Sosok itu tak lain adalah Putri Miao Miao. Mereka hanya bisa melihat Putri Miao Miao menyerahkan surat kepada mereka sambil tersenyum. Ini adalah surat dari Kinan. Sebuah surat? Apa ini? Pil pinjaman? Beberapa saat kemudian di ruang konferensi aula disiplin, pemimpin aula disiplin duduk di posisi terdepan. Dan di depannya ada para sesepuh aula disiplin yang bergantian menyajikan laporan mereka tentang insiden yang terjadi dalam sebulan terakhir. "Astaga, semua orang ada di sini. Beruntung," Putri Miao Miao berkata dengan sepasang mata yang menyipit. "Sang putri ada di sini atas nama pelayan Kinan untuk membawakanmu semua surat."
Putri Miao Miao melambaikan tangannya, menyebabkan banyak surat mendarat ke tangan mereka seperti kupu-kupu terbang di seluruh ruangan. Kerumunan secara naluriah membuka surat-surat di tangan mereka dan wajah mereka menegang. Bibir mereka mulai bergerak tak terkendali. Permintaan pinjaman, pil pinjaman. Kinan menulis surat ini untuk meminjam pil dari mereka. Setelah periode yang diperlukan untuk membakar lupa, sosok Putri Miao Miao tiba di perpustakaan keterampilan. Setelah periode lainnya yang diperlukan untuk membakar lupa, dia tiba-tiba di gudang harta, kemudian Hall of Fame dan Hall of Life and Death. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Putri Miao Miao pergi ke 5 dari 6 aula utama sekte Lingzong. Lawan Pil, satu-satunya hal yang dia lakukan di aula adalah mengirim surat atas nama Kinan dengan setiap surat memiliki konten yang sama, yaitu pinjaman pil. Pada saat itu, orang-orang dari aula tercengang. Entah murid atau penatua, meskipun menjadi kultivator selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang memerintahkan ahli Rana Martial Ancestor untuk mengirim surat hanya untuk meminjamkan pil. Selain itu, untuk meminjam pil dari semuanya. Sementara itu, di dojo domain luar Outer Domain Vic, para murid duduk dengan kaki bersila melepaskan roh martial mereka untuk menyerap ki saat mereka melakukan kultivasi sehari-hari. Sosok Putri Miao Miao mendekati mereka dari atas dan berkata dengan suara nyaring, "Murid, bangun sekarang. Saya adalah penatua terhormat sekte Lingzong. Saya di sini atas nama Kinan untuk menyatakan sesuatu yang penting." Putri Miao Miao berbicara, "Ini surat dari Kinan untuk semua orang yang saya sampaikan atas nama dia. Ingatlah untuk melihatnya." Namun ketika mereka merobek amplop itu, mereka semua tercengang. "Apa-apaan ini? Sepucuk surat dari Kinan dikirim oleh Yang Mulia hanya untuk meminjam pil dari mereka?" Sekte Lingzong di antara para murid luar. "Apa-apaan ini? Pertama kalinya aku menghadapi situasi yang aneh ini. Jadi apakah kamu akan meminjamkannya pil?" "Sialan, Kinan sedang mencoba meminjam pil dari seluruh sekte. Aku khawatir dia tidak punya niat untuk membayar kembali pinjaman. Ya, aku telah memutuskan untuk memberikannya pinjaman, 1 atau 2 ribu siantian. Jika tidak, bagaimana jika Kinan tidak menyukai saya? Baiklah, aku akan memberinya beberapa juga. Saya tidak ingin mendapatkannya kembali. Saya hanya berharap saya akan ditinggalkan sendirian. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi kurasa aku akan meminjamkan 1 atau 200 karena latar belakangnya. Kinan ini sangat jenius. Saya tidak yakin berapa banyak pil yang akan dia dapatkan kali ini. Dan dia bahkan tidak perlu membayar kembali pinjaman karena tidak ada yang berani memintanya untuk membayar." Gong Yang memandang murid-murid yang hidup di sekitarnya. "Penatua kedua, apakah Anda akan meminjamkannya pil?" "Pinjam patatmu. Tuan Muda Jun adalah lawannya. Aku tidak akan berani meminjamkannya. Anak muda ini cukup menarik. Saya akan meminjamkan kepadanya beberapa pil Martial Emperor. Aku juga harus meminjamkan sebagai indikasi ramah." Singkat cerita, setumpuk botol giok berisikan pil telah berada di hadapan Kinan. Kinan pun bertanya kepada Putri Miao Miao dengan mata berbinar dan air ludah dari mulutnya. "Sebenarnya berapa banyak pil ini? Apakah 100 ribu?" "Setengah juta," jawab Putri Miao Miao. Kinan sangat tercengang mendengar jawaban Putri Miao Miao. "Apa 500 ribu pil Martial Emperor? Banyak sekali." Putri Miao Miao melirik Kinan dengan puas. "Saya meminjam 100 ribu dari Olsan, masing-masing 20 ribu dari pemimpin hall, yang akan menjadi 200 ribu pil. Selain itu, dengan posan aku, murid dalam dan murid luar bersedia meminjamkan total 100 ribu pil. Termasuk 30 ribu pil hanya dari penatua Zhang Teiyi yang membawa kalian ke Pavilion Martial Serendipity baru-baru ini. Selanjutnya murid batin dengan nama Gong Yang." Mulut Kinan pun terbuka lebar dan berkata, "Apa kau mencoba untuk membunuhku?" Putri Miao Miao melemparkan pandangan ke samping dan berkata dengan nada dingin, "Bagaimana mungkin? Aku sang putri memiliki pelayan yang bodoh. Saya berlari-lari menghabiskan waktu berharga saya untuk mengambil pil, dan Anda sekarang ingin menyalahkan saya. Apakah kamu tidak tahu kamu bisa mengembalikan pil jika sebagian dari mereka sudah cukup?" "Maaf, aku salah paham denganmu." Ekspresi Kinan berubah tenang menunjukkan sedikit ketulusan. Putri Miao Miao memang banyak membantunya untuk mengumpulkan pil. Kedengarannya lebih baik." Putri Miao Miao mengangkat rahangnya dan matanya berkaca-kaca. "Kinan, aku begitu baik dengan rencana itu dan bahkan berlarian untuk mengambil pil. Saya sekarang memiliki permintaan kecil. Anda harus dapat memenuhinya." Ekspresi Kinan tiba-tiba berubah ketika dia berkata, "Tidak mungkin, 500 ribu pil ini dipinjamkan dan harus dikembalikan di masa depan. Saya tidak akan membaginya dengan Anda." Setelah melihat reaksinya, Putri Miao Miao berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Saya tidak ingin pil Anda. Mengapa saya membutuhkan pil Anda?" Kinan tidak yakin karena matanya penuh dengan kewaspadaan. "Apa yang kamu inginkan?" Permintaan Putri cukup sederhana. Putri Miao Miao memindai sosok Kinan, sementara dia berkata dengan mata menyipit,
Jika tebakanku benar, pil ini dikumpulkan untuk martial spirit Anda. Anda juga menerima duel dengan Leng Feng karena martial spirit Anda kan? Oleh karena itu, permintaan saya sederhana. Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan terhadap martial spirit Anda dengan pil-pil ini. Inilah yang diinginkan Putri Miao Miao selama ini. Wajah Kinan menjadi dingin seketika setelah mendengar kata-kata dan berkata dengan nada dingin. Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu berarti saya tidak akan mendapatkan pil hari ini, saya tidak akan pernah menerima permintaan Anda. Kinan pun mengembalikan pil-pil tersebut kepada Putri Miao Miao dan menyuruhnya untuk membawa pergi pil itu. Putri Miao Miao pun sangat kesal karena Kinan tidak mengizinkannya mengetahui rahasia Kinan. Ia pun pergi sambil mengembalikan pil itu kepada Kinan. Kinan pun memandang kepergian sang putri dan bergumam, "Terima kasih. Jiwa God of War adalah rahasia terbesarku dan kartu trap terbesarku. Maafkan aku tidak memberitahumu." Setelah itu, Kinan pun memandang 500 pil Martial Emperor di depannya dengan jiwa God of War yang berada di belakang punggungnya. Seharusnya 5.000 pil Martial Emperor cukup untuk meningkatkan jiwa God of War, gumamnya. Singkat cerita, setelah Kinan menelan 100.000 pil Martial Emperor, tetapi jiwa God of War masih belum naik tingkat. Ia pun merasa jika ini bagaikan jurang tanpa dasar. Namun ia bertekad jika hari ini jiwa God of War harus naik tingkat. Ia pun melanjutkan memakan pil. Setelah 450.000 pil Martial Emperor ia makan, jiwa God of War mengeluarkan cahaya kuning. Ekspresi bahagia tergambar jelas di wajah Kinan yang mengetahui jika jiwa God of War akan naik tingkat. Namun cahaya tersebut seketika berubah jadi setumpuk asap dan ekspresi Kinan seketika berubah menjadi sangat kesal. "Anjim, jangan bermain-main denganku," ucapnya. Dan pil yang tersisa tinggal 50.000 pil lagi. Dengan 50.000 pil lagi, jiwa God of War harus meningkat, ucap Kinan. Kinan pun memakan 50.000 pil tersebut, dan setelah 5.000 pil tersebut dimakannya, jiwa God of War pun mengeluarkan cahaya kembali. Mata Kinan berbinar-binar dan sangat senang. "Akhirnya meningkat," ucapnya. Namun sekali lagi, cahaya tersebut berubah menjadi asap, tanda jiwa God of War belum meningkat. Rasa kesal menyelubungi hati Kinan. "Anjing, aing diprank lagi," ucapnya. Kinan tercengang. 500.000 pil Martial Emperor yang setara dengan 50 juta pil Xiantian tidak cukup untuk roh pertempuran surgawi naik level? Apakah itu berarti bahwa roh pertempuran surgawi tidak dapat ditingkatkan menjadi roh bela diri peringkat Suan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa 500.000 pil Martial Emperor tidak cukup untuk menaikkan level Martial Spirit peringkat Suan. Tetapi aku telah meminjam pil ke seluruh sekte. Di mana aku bisa mendapatkan lebih banyak pil Martial Emperor? Tiba-tiba sebuah ide pun muncul di kepala Kinan. Ia tahu siapa orang yang harus dipinjami pil. Kira-kira siapakah orang yang akan Kinan pinjami pil?